Sembah Tuhan, kami terima kawatan Tuhan dan kami siapkan hati kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Karena salib-Mu Tuhan, kami hidup. Karena salib-Mu, kami menang. Engkau berkuasa. Haleluya. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Berikan hidup yang baru Tuhan. Berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan. Pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa Tuhan, sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang
kuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu kami hidup, karena salib-Mu kami menang dari sakit penyakit, menang dari dosa, menang dari kemiskinan, menang dari segala hal. We are free. Kau yang berkuasa, Tuhan, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Kami bersyukur salib-Mu melakukan segalanya. Sebab karya yang terbesar kami telah terima, Tuhan, di dalam hidup kami. Engkau harta yang tak ternilai. Kami dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai. Engkaulah harta yang kami miliki, kami hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Haleluya. Kami kagumi. Engkau kami kagumi. Karena Tuhan karya terbesar dalam hidup, pengorbanan-Mu yang selamatkan kami, Tuhan. Selamatkanku, Engkaulah harta, sungguh Engkau tak ternilai, Tuhan, yang kami miliki, kami hargai. Yesus, Engkau kagumi. Kami percaya, Tuhan, karya-Mu sudah melakukan segalanya bagi kami. Kami bersyukur Engkau yang telah memilih kami. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Haleluya. Oleh kuasa-Mu, Tuhan, oleh kuasa darah-Mu, biar keputusan-Mu melingkupi setiap kami. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosa
kekudusanmu, kekudusanmu melingkupiku. Kasih memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerahmu, kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kami percaya Tuhan, oleh kuasa-Mu Kau telah tebus dosa kami, dan kekudusan-Mu Kasih-Mu Yesus, kasih-Mu telah menyucikan kami, darah-Mu telah menyucikan hidup kami. Kami bebas, kami merdeka, kami adalah orang-orang yang terpilih. Kuasa kekudusan-Mu kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan diriku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu. Haleluya. Karena sudah lama tidak membahas tentang plot twist tentang Injil kasih karunia, maka hari ini saya akan melanjutkan tentang Lukas pasal yang ke-9 21. Aku tergantan hamba-hamba itu bahwa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya, dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah, dan marilah kita bersuka cita, sebab anakku telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapatkan kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anak yang sulung berada di dekat ladang, dan ketika ia pulang dan di dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyi tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semua itu?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatinya kembali dengan sehat." Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukaria dengan sahabat-sahabatku. Tapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia." Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku,
dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukaria dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah mati, ia telah hilang dan didapat kembali. Kalau kita melihat sekilas dari ayat ini, dia ya singkat cerita anak itu tadi yang tadinya dia memboroskan harta bapaknya, yang tadinya dia main perempuan, yang tadinya dia mungkin melakukan hal yang tidak benar. Maka lihat ketika anak itu kembali, ayahnya bukan memberi dia penghukuman, bukan memberi dia pukulan, bukan memberi dia ancaman, tapi dia memeluk dan merangkul serta mencium dia. Dan anak itu berkata, "Bapak, aku tidak layak lagi disebutkan anak-anak Bapak." Kenapa? Karena pada zaman itu ketika seorang anak melawan dan membangkang kepada orang tuanya, anak itu akan diseret dan dibawa keluar serta ayahnya itu harus berteriak gitu, "Anakku telah melawan kepada orang tuanya." Dan pada saat itu ketika anak melawan, maka orang lain harus melempari dia dengan batu. Maka sama hal yang sama. Dulu engkau telah mati bersama-sama dengan Kristus. Engkau telah mati bagi dosa. Nah, harusnya pada saat yang bersamaan Tuhan harusnya melemparkan engkau keluar, artinya engkau dilemparkan ke dalam neraka yang kekal. Tapi lihat kasih Bapa pada anak ini, dia memulihkannya. Ya. Dia berkata, "Bapa, aku tidak telah berdosa terhadap sorga dan terhadap apa." Dia menyadari keadaannya. Dia menyadari bahwa, oh ya, saya layak dihukum. Karena pada zaman itu dia layak dihukum, benar-benar layak dihukum. Tapi ayahnya nggak ngerespon. Ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya." Dalam versi lain, versi versi BIMK berkata, "Ambillah pakaian yang bagus, yang terbaik, karena anakku yang mati telah bangkit, anakku yang hilang telah didapat kembali." Bukankah ini sesuatu yang menarik? Kalau kita belajar tentang anak ini, kita sedang bercermin bahwa kita dulu seperti itu. Nah, yang kedua, datanglah anaknya yang sulung. Dia berkata begini kepada ayahnya. Tetapi ia menjawab, ayat 29, ayahnya katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, 'Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Dia telah hilang dan dapat kembali.'" Singkat saja, dua kebenaran ini yang akan menuntun kita bahwa mental kasih karunia adalah dia sadar bahwa dia telah berdosa dan dia bangkit. Tapi mental hukum Taurat adalah dia apa? Suka membandingkan. Maka jangan suka membandingkan anakmu atau siapapun dengan orang lain, karena dia mempunyai ciri khas yang berbeda. Dia berkata, "Segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu." Bukankah kalau dia mau lembu, dia tinggal ambil lembu. Kalau dia pengen domba, dia ambil domba. Sama. Kita nggak perlu membandingkan. Kalau engkau mau apa sama Tuhan, minta sama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan shalom.
terimalah berkat dari Allah Bapa dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dari Allah Roh Kudus menyertai kita dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Baru dari Head and doa. Bapa kami di sorga, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu, kasih setia-Mu, dan pada saat ini kami akan melakukan seluruh prayer kami bukan karena rutinitas, tapi karena kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.